Mace Talk, let's build our story today. Oke. Akhirnya ketemu lagi sama kita. Aku Kayla, dia angkatan 72. Dan aku Tika dari angkatan 72. Sebelum itu kita mau izin copot masker nih teman-teman, karena di sini sudah sesuai Dengan protokol kesehatan ya. Udah belum nih? Udah. Oke. Ketemu lagi sama kita. Kita bakal ngebawain tema tentang Adiwiyata with Smaba. Oke, Smaba tuh mana sih, Tik? Smaba itu SMA 1 Banguntapan teman-teman. Keren banget. Kepo gak sih sama narasumber yang bakal kita bawain sekarang? Kira-kira kalau berkaitan sama Adiwiyata, kita bakal ngundang siapa ya? Daripada penasaran, langsung kita panggil aja gak sih? Yoi. Langsung aja kita panggil narasumber dari Smaba. Nah, ini dia narasumber dari SMA 1 Banguntapan. Sebenarnya terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Mace Talk. Yes, mungkin bisa mulai perkenalan dari sampingnya dia dulu. Perkenalkan, nama aku Noni, aku perwakilan dari organisasi Adiwiyata yang ada di SMA 1 Banguntapan. Perkenalkan, aku Rizka, aku juga perwakilan dari organisasi Adiwiyata Smaba. Keren banget. Kita lagi sama orang-orang hebat nih, Tik. Iya, perwakilan Adiwiyatanya Smaba nih. Smaba, bos. Gitu. Oke, gimana kabar dari Mbak Rizka dan Mbak Noni? Sejauh ini sih baik ya kok. Kesibukan yang dilakuin akhir-akhir ini atau deket-deket ini apa sih, Mbak? Untuk kesibukan akhir-akhir ini sih kita lagi nyiapin nih kegiatan EcoCamp. Apa sih itu? Apa sih EcoCamp itu? EcoCamp itu semacam acara makrabnya tapi di Adiwiyata gitu. Jadi nanti untuk kegiatannya itu lebih difokuskan untuk ke lingkungan gitu. Iya, gitu. Jadi di EcoCamp itu kami juga melakukan apa ya, kayak bakti ke masyarakat dengan memberikan tong sampah atau alat-alat kebersihan agar masyarakatnya di sekitar area EcoCamp itu bisa peduli lingkungan juga. Oh, berarti nggak cuman kegiatan makrab biasa dengan menggunakan tempat tersebut, tapi juga menguntungkan orang yang ada di lingkungan sekitar juga. Iya. Keren banget. Otomatis kerja sama pihak sekolah juga nggak sih? Atau mungkin perizinan masyarakat setempat gitu. Iya. Keren. Gila. EcoCamp namanya. Ngomong-ngomong, dari tadi kan kita udah nyinggung Adiwiyata nih. Adiwiyata itu apa sih? Oh ya, sebenarnya Sekolah Adiwiyata itu merupakan salah satu program dari Kementerian Lingkungan Hidup yang tujuannya itu untuk menumbuhkan cinta rasa ke lingkungan supaya kita kedepannya lebih peduli nih terhadap lingkungan gitu. Oh. Keren. Aku kira tuh Adiwiyata tuh tentang tumbuhan-tumbuhan gitu loh. Ternyata tentang lingkungan sekitar yang Lebih luas lebih ya luas gitu ya. cakupannya. Apa sih Smaba bisa masuk dalam sekolah Adiwiyata dan sejak kapan? Jadi ceritanya tuh gini, di tahun 2010 Smaba itu merintis ke sekolah Adiwiyata. Jadi merencanakan untuk jadi sekolah Adiwiyata. Lalu di tahun 2014-nya Smaba itu berhasil jadi sekolah Adiwiyata di Indonesia. Lalu di tahun 2018-nya Smaba menjadi sekolah Adiwiyata Mandiri. Mandiri, keren banget. Maksudnya sekolah Adiwiyata Mandiri itu gimana sih? Jadi sekolah Adiwiyata Mandiri itu diharuskan memberi binaan ke minimal 10 sekolah di sekitar Lingkungan sekolah. Oh, gitu. Jadi cakupannya tuh nggak cuma SMA itu tersebut, tapi lebih ke masyarakat, lebih sosialisasi gitu ya. Terus juga cakupan sekolahnya tuh nggak cuman SMA aja, jadi ada SD ataupun SMP juga yang Keren dinaungi. banget. Memang gila ini Smaba. Smaba. Bukan main ya. Aduh, kapan ya Mace bisa meniru? Kapan ya? Kapan? Segera ya. Terus tuh tadi kan kita udah ngomongin Adiwiyata, terus juga ada organisasi Adiwiyatanya sendiri. Ada nggak sih kayak kepengurusannya atau misal kita ngomongin program kerja nih dari organisasi Adiwiyata ini sendiri? Kalau untuk program kerja, jadi di organisasi Adiwiyata itu kita dari 70 orang nih ya.
dibagi Wow. jadi 6 pokja namanya, kelompok kerja. Yang pertama tuh ada pokja jamur. Nah, pokja jamur ini nanti dikhususkan untuk mengelola jamur-jamur yang ada di sekolah. Jadi kita itu mengelola jamur tiram. Nah, mereka itu nanti mulai dari proses pembibitan jamurnya, terus sampai ke penjualannya itu nanti mereka juga. Terus ada juga pokja sampah. Nah, kalau pokja sampah kita itu ada namanya program kerja yang namanya sekolah anti sampah plastik. Nah, jadi di situ kita di sekolah hanya boleh membuang sampah-sampah kertas. Jadi nanti untuk sampah plastik siswa diharapkan untuk membawa pulang kembali ke rumah. Jadi tidak boleh dibuang di sekolah. Lalu ada pokja energi yang ditugaskan untuk mengatur siswa. Setiap hari Rabu kan ada acara engine off. Jadi pokja energi itu menghimbau warga sekolah untuk mematikan sepeda motor dari pintu gerbang sampai tempat parkir. Wow. Itu dituntun. Lalu pokja energi juga bertugas memastikan tidak ada pemborosan energi di Semaba. Jadi kalau lampunya nyala nggak dimatiin, itu mereka matiin. Terus kalau ada keran yang tidak ditutup, itu mereka yang nutup. Lalu ada pokja kantin yang tugasnya menghimbau warga sekolah agar tidak menggunakan kemasan plastik itu, kemasan plastik sekali pakai. Jadi kalau beli makanan di kantin itu membawa Wadah sendiri ataupun bisa makan di situ pakai piring ataupun gelas yang udah disediakan gitu. Oke. Maaf kalau misal terpotong atau gimana. Aku mau nanya buat yang menghemat energi tadi, yang setiap hari Rabu ya mematikan kendaraan itu dari gerbang sampai ke parkiran. Itu pasti ada yang melanggar nggak sih? Terus kalau misalnya ada yang melanggar gitu, dikasih sanksinya apa? Mungkin kalau untuk 1-2 anak itu ada ya. Oh. Terus kalau untuk pelanggaran pertama nih mungkin cuman ditegur gitu. Tapi kalau udah jadi kebiasaan, mungkin nanti dapat hukuman untuk skors nilai gitu. Wow. Kalau kita ngomongin pokja lagi nih, tadi kan ada pokja sampah. Itu tuh kayak kembalinya ke anak Semaba gimana sih? Atau misal kayak fungsinya pokja sampah itu buat apa gitu? Fungsinya pokja sampah sendiri tuh untuk mengelola sampah yang ada di sekolah. Jadi kan kalau tidak dikelola dengan maksimal kan juga percuma juga kan, kita itu bisa dimaksimalkan nih, misalnya diolah jadi kerajinan ataupun nanti bisa dijual juga sampah-sampah itu tadi. Jadi kayak dipilah-pilah. Iya. Oh iya, tadi itu kita cuma ngomongin pokja-pogjanya, tapi kita belum tanya apa Nama organisasi Adiwiyata di SMA 1 Banguntapan tuh apa sih? namanya Kareba. Kareba. Wow. Keren. Nama yang sangat unik ya. Kareba. Wow. Sebagai sekolah Adiwiyata, sebenarnya apa sih dampak positif untuk siswa atau warga sekolahnya dan lainnya gitu? Dampak positif untuk mereka itu apa? Lebih untuk kesadaran lingkungan lah ya, untuk dimulai dari sekolah, terus otomatis kan mereka juga menerapkan ke lingkungan sekitarnya juga, terus juga dari penjualan sampah, kerajinan dari sampah tadi ataupun jamur-jamur yang udah dijual tadi, itu kita juga bisa belajar untuk berwirausaha lah, gimana caranya kita ngelola sesuatu sampai menghasilkan uang Agar gitu. menguntungkan juga ya. Selain itu juga nanamin mindset ke kita. Kalau kita itu nggak boleh nyanyiin apapun ya dari sekitar kita. Semua hal itu bermanfaat. Nggak ada yang nggak bermanfaat. Bener banget. Keren banget. Keren. Terus Adiwiyata di SMA 1 Banguntapan ini tuh di bawah kepengurusan OSIS atau berdiri sendiri? Berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Tapi apakah tetap dengan pengawasan OSIS gitu? Misal ada program kerja apa, OSIS ikut ngawas atau dilepas gitu? Iya, terkadang OSIS juga ikut mengawas. Kalau kita ada kegiatan apa gitu, juga ikut. Dari program kerja tadi, terus kita udah sempat bahas OSIS juga. Apa sih kegiatan intensif yang sekarang sering dilakuin dari warga Semaba? Untuk kegiatan sih ya itu tadi ya, kegiatan engine off yang setiap hari Rabu, yang kita mematikan listrik dari, mematikan kendaraan bermotor dari gerbang sampai ke parkiran. Terus juga ada gerakan untuk membawa
botol minum sendiri ataupun tempat makan sendiri untuk kalau misalnya mau beli di kantin nih, pengen dibawa pulang gitu kan. Itu biar nggak pakai nggak pakai kemasan plastik, biar supaya nggak boros penggunaan plastik gitu. Jadi tidak menghasilkan limbah. Iya. Dan mereka kayak juga Mengikuti oke-oke gitu, banget ha. gitu ya. Iya. Nurut gitu ya. Kerjanya. Berarti mereka juga perlahan-lahan udah mulai sadar ya. Peduli Iya. sama lingkungan. Karena kadang kalau aturan juga dilanggar kan. Iya. Kalau misal udah nurut kayak itu berarti mereka juga udah sadar sama Jaga Jaga harus lingkungannya. kayak jaga bumi juga nggak sih? Yang itu loh yang katanya bumi makin lama makin rusak juga. Kan juga ngaruhnya ke kita nggak Iya. sih? Iya, dan iya, iya. Semaba sudah mulai merealisasikannya. Iya. Mace kapan ya? Duh. Aduh. Kalau di Mace atau Semaba itu kan udah pasti ada event kan ya. Kalau dari Adiwiyatanya sendiri itu ada event-eventnya nggak sih? Adiwiyata itu ada event internalnya tadi, ada EcoCamp. Lalu Adiwiyata Semaba juga sering diundang sama Dinas Lingkungan Hidup di Bantul untuk ikut dalam kegiatan yang kemarin itu kegiatan Saka Kalpataru di Bantul. Ah, Pernah dengar. Keren, sumpah. Jadi kayak nggak cuma collab sama sekolah-sekolah, tapi juga Iya. lebih ke kegiatan kepramukaan. Iya. Terus juga di lingkungan dinasnya kayak mendukung banget gitu ya, kayak sekolah Adiwiyata. Difasilitasi juga kah sama Sekolah. Iya, sekolah? untuk kendaraan sampai ke sananya juga itu Wow. difasilitasi sama sekolah. Jadi kita tinggal hadir aja. Keren. Apa lagi tuh? Terus respon siswa terhadap Adiwiyatanya gimana sih Kak? sejauh ini responnya positif ya. Iya. Mungkin dilihat dari yang Heeh tadi sih, itu dari loh, tadi yang proker mereka juga mereka mau juga jalanin nggak menjalankan sih? itu ya. Mereka juga mau ikut berpartisipasi juga untuk mensukseskan Adiwiyata gitu. Setertib itu ya. Oh, keren. Pertanyaan terakhir apa, Tik? Terakhir banget itu karena tadi kita udah bahas tentang peduli maupun cinta sama lingkungan. Ada nggak sih kayak tips-tips gitu? Atau kita tuh perlu nggak sih sebenarnya sepeduli itu sama lingkungan? Perlu banget dong, apalagi kan akhir-akhir ini kan ada isu nih terkait kalau bumi itu nggak bakal bertahan lama kalau misalnya kita ngelakuin kerusakan kayak sekarang. Maka dari itu perlu adanya perubahan-perubahan. Nah, contohnya perubahan tuh nggak harus perubahan yang besar, kita bisa lakuin di lingkungan Perubahan sekolah. kecil. Ya, contohnya kayak kita belajar memilah sampah, terus juga kalau misalnya kita lihat nih pulang sekolah ada kipas angin ataupun lampu yang belum dimatiin, itu dengan kesadaran diri kita sendiri buat matiin, nggak harus nunggu orang lain. Yes. Seenggaknya kita ikut andilah dalam melestarikan bumi, karena kalau bukan kita kan siapa lagi? Jadi kayak jangan sampai harus disuruh dulu Iya, gitu ya. dengan Udah harus kesadaran diri sendiri ya. Bisa dicontoh tuh teman-teman. Kalau tips-tipsnya tadi apa aja nih selain dari kayak kesadaran dirinya? Kan mungkin kayak teman-teman tuh ada yang kurang gitu kesadaran dirinya, entah dia disuruh maupun nggak disuruh. Awalnya itu kita emang harus dipaksa sih untuk melakukan suatu hal. Karena dari paksaan itu bisa berimbas ke kebiasaan, dari kebiasaan bisa memberikan kesadaran bagi kita. Jadi pelan-pelan ya. Iya, jadi pelan-pelan. Baliknya positif juga kan ya. Iya. Hal yang positif tidaklah mudah. Yes, benar. Itu tadi sedikit bincang-bincang dari kita bersama perwakilan dari Semaba, Atau SMA 1 SMA 1 Banguntapan. Banguntapan. Dan pokoknya keren banget sih. Kalau dari aku pribadi berharap banget Mace bisa meniru organisasi Adiwiyata ini dan bisa diterapkan di SMA 5. Yes. Sebelumnya dari Semaba ada Ada yang mau ini nggak sih, disampaikan? promosi Gitu Instagramnya atau Oh ya, buat kalian nih yang mau kepoin kegiatan apa aja sih yang ada di Adiwiyata Semaba, kalian bisa banget ikuti IG Adiwiyata di @adiwiyata Semaba. Jadi buat kalian yang kepo, jangan lupa ya cek Instagram @adiwiyata Semaba. Terus buat kalian jangan takut buat ketinggalan episode-episode selanjutnya Mace Talk, karena kalian bisa pantengin aja di Instagramnya Mace Talk, terus TikToknya, YouTube-nya, Yes, Spotify. kayak konten kecil juga. Ya, jangan lupa tonton ya. Oke. Ya. Mungkin dari kita cukup sekian aja. Aku Kayla angkatan 72.
Aku Noni. Aku Rizka. Aku Tika. Kami semua pamit undur diri. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. See you!